Museum Tsunami Banda Aceh adalah sebuah bangunan megah yang menjadi pengingat atas tragedi tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Tidak hanya berfungsi sebagai museum untuk mengenang para korban dan mengedukasi masyarakat tentang bencana alam, museum ini juga menyimpan banyak cerita horor dan kisah-kisah mistis yang membuatnya semakin terkenal di kalangan masyarakat. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Latar belakang Museum Tsunami Banda Aceh. Didesain oleh arsitek Indonesia terkenal, yaitu Ridwan Kamil, museum ini diresmikan pada tahun 2009 dengan tujuan memperingati para korban tsunami dan menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Dengan desain yang menciptakan nuansa menyerupai ombak besar dan koridor gelap yang meniru suasana saat tsunami, pengunjung dapat merasakan kengerian dan ketidakberdayaan yang dialami oleh para korban. Namun, di balik keindahan arsitektur dan tujuan mulianya, museum ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Banda Aceh. Banyak pengunjung dan karyawan museum yang mengaku mengalami berbagai pengalaman mistis dan melihat penampakan yang diyakini sebagai arwah korban tsunami yang belum tenang. Kisah-kisah horor di Museum Tsunami Banda Aceh. Beberapa kisah horor yang terjadi di Museum Tsunami Banda Aceh tidak hanya menjadi desas-desus, tetapi juga telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dan pengunjung. Berikut beberapa kisah horor yang paling terkenal. Suara tangisan di lorong tsunami. Salah satu bagian museum yang paling menakutkan bagi sebagian besar pengunjung adalah lorong gelap yang dirancang untuk menggambarkan kepanikan saat tsunami datang. Di sini, suara air mengalir dan sorotan lampu remang-remang menciptakan suasana yang mencekam. Banyak pengunjung yang mengaku mendengar suara tangisan atau rintihan saat berjalan di lorong ini. Meskipun saat itu hanya ada mereka sendiri atau dengan rombongan kecil. Kejadian ini sering terjadi ketika museum hampir tutup atau saat tidak banyak pengunjung di dalam. Para penjaga museum juga mengakui bahwa mereka beberapa kali mendengar suara aneh seperti tangisan atau teriakan yang teredam. Suara-suara ini membuat bulu kuduk mereka berdiri dan menguatkan dugaan bahwa arwah para korban masih tinggal di museum ini. Penampakan anak kecil di lorong kematian. Lorong kematian adalah bagian lain di museum yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya dampak dari tsunami. Bagian ini terkenal karena penampakan sosok anak kecil yang sering terlihat berkeliaran di sekitar lorong. Banyak saksi mata, baik pengunjung maupun staf museum, mengaku melihat sosok anak kecil yang basah kuyup berjalan di lorong ini. Beberapa bahkan melihatnya menangis atau memanggil-manggil seseorang dengan bahasa Aceh. Ketika didekati, sosok tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan perasaan seram dan misterius bagi siapapun yang melihatnya. Beberapa orang percaya bahwa sosok anak kecil ini adalah arwah salah satu korban tsunami yang masih mencari keluarganya atau tidak tahu bahwa dirinya telah meninggal. Ruang memorial yang berbau kembang. Museum Tsunami Banda Aceh memiliki ruang memorial yang didedikasikan untuk para korban bencana. Di ruangan ini, nama-nama para korban tertulis di dinding, memberikan nuansa penghormatan yang mendalam. Namun, banyak yang merasa bahwa ruangan ini menyimpan energi spiritual yang sangat kuat. Beberapa pengunjung mengaku mencium bau kembang yang tajam saat memasuki ruangan ini, terutama di malam hari atau saat museum sepi. Bau kembang biasanya dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus di budaya Indonesia, sehingga banyak yang merasa yakin bahwa arwah para korban masih menghuni ruangan ini. Penjaga museum juga pernah mengalami kejadian serupa dan bahkan merasa seperti diawasi oleh sosok tak kasat mata saat berada di ruangan memorial tersebut. Penjaga malam melihat bayangan di sekitar museum. Para petugas keamanan yang bekerja malam hari di Museum Tsunami Banda Aceh juga sering mengalami kejadian aneh. Salah satu penjaga malam mengaku pernah melihat bayangan putih bergerak di sekitar museum. Awalnya, dia mengira itu adalah pengunjung yang tertinggal atau mencari sesuatu. Namun, saat didekati, bayangan tersebut lenyap begitu saja. Banyak penjaga yang merasa was-was saat bertugas malam hari karena kejadian serupa kerap terjadi. Beberapa dari mereka mengaku pernah mendengar langkah kaki di tengah malam atau suara-suara aneh di sekitar bangunan museum, meskipun pada saat itu tidak ada orang lain di sana. Cerita tentang manekin dan patung yang bergerak. Di museum ini juga terdapat patung-patung dan manekin yang digunakan untuk menggambarkan suasana sebelum dan sesudah tsunami. Namun, ada cerita yang mengatakan bahwa beberapa patung ini kadang bergerak atau berubah posisi dengan sendirinya. Pada awalnya,
Para petugas museum mengira hal ini hanya kebetulan atau ulah manusia, tetapi setelah berkali-kali terjadi, mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat patung-patung ini bergerak secara halus seperti menoleh atau memutar kepala. Meskipun belum ada bukti yang jelas tentang fenomena ini, cerita tentang patung-patung yang bergerak menjadi salah satu kisah horor yang paling menarik perhatian. Pendapat masyarakat tentang keangkeran museum. Kisah-kisah seram yang menyelimuti Museum Tsunami Banda Aceh menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Aceh percaya bahwa arwah para korban tsunami masih gentayangan karena peristiwa tersebut terjadi secara mendadak dan dalam skala yang sangat besar. Banyak dari mereka yang mungkin tidak siap menghadapi kematian dan masih merasa terikat dengan dunia ini. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kejadian-kejadian aneh di museum ini adalah bentuk peringatan kepada kita untuk tidak melupakan peristiwa tsunami dan selalu waspada terhadap bencana alam. Museum ini seolah menjadi tempat di mana kenangan pahit dan trauma dari tragedi besar itu masih terasa dan tersimpan dengan kuat. Penjelasan paranormal tentang fenomena mistis di museum. Beberapa paranormal yang pernah mengunjungi Museum Tsunami Banda Aceh mengatakan bahwa mereka merasakan energi yang sangat kuat di dalam bangunan tersebut. Menurut mereka, energi ini berasal dari ribuan jiwa yang masih berada di museum. Beberapa arwah mungkin masih merasa kebingungan, takut, atau bahkan marah karena kematian yang begitu tiba-tiba dan tragis. Paranormal ini juga menyarankan untuk sering melakukan doa bersama atau upacara pengusiran roh di tempat tersebut. Mereka percaya bahwa dengan berdoa, kita dapat membantu arwah-arwah tersebut untuk menemukan kedamaian dan melanjutkan perjalanan mereka, menghormati kenangan dan belajar dari tragedi. Museum Tsunami Banda Aceh bukan hanya sekedar tempat untuk mengenang para korban tsunami, tetapi juga menjadi simbol dari kekuatan dan ketahanan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana. Kisah-kisah horor yang menyelimuti museum ini mungkin menjadi pengingat bahwa tragedi tersebut masih sangat membekas di hati masyarakat. Bagi mereka yang mempercayai dunia mistis, kisah-kisah ini menambah lapisan makna dan penghormatan bagi para korban yang telah pergi. Namun, di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa museum ini memiliki tujuan mulia sebagai pengingat dan alat edukasi, agar kita senantiasa waspada dan siap menghadapi bencana di masa depan. Museum Tsunami Banda Aceh mengajarkan kita untuk menghargai hidup, menghormati alam, dan mengenang mereka yang telah pergi. Di balik cerita horor yang mengelilinginya, ada pesan tentang pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan cinta kasih antar sesama manusia. Jadi, gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor yang ada di Museum Banda Aceh ini? Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.